Bener iki Bupati Brebes iki. Rasah ngetutne omongane Megawati gitu. Kaya gak enek partai liya, pecat yo ben. Dipecat dadi petugas partai yo ben. Sing penting sik panggah dadi bupati. Lah lek dadi bupati ora manut karo pusat, pemerintah pusat malah luwih bahaya to. Aturan retret itu tidak ada dasar hukumnya. Presiden juga dasarnya apa melakukan itu? Yang membuat kebijakan itu tidak salah karena tujuannya baik. Iya. Yang tidak ikut juga tidak salah. Karena apa? Karena ada aturannya. Tidak boleh diancam sanksi, diancam apa? Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respons neti terkait kabar atau isu pemecatan Bupati Brebes sebagai kader partai terbesar di Indonesia disebabkan karena yang bersangkutan melawan instruksi Mamak Ketum. Hahaha. Walaupun kabar ini sebetulnya belum jelas kebenarannya ya, tetapi ya tidak sedikit ya netizen yang merespon dan mengomentarinya. Waduh. Rata-rata mereka mendukung Bupati Brebes ya dan memintanya untuk segera pindah partai ya sebelum benar-benar dipecat. Selain itu teman-teman, juga ada pernyataan dari Gubernur Bali yang pada retreat kemarin ya, dan masih berjalan hingga saat ini itu absen ya, nggak ikut ya. Nah, yang bersangkutan ini beralasan ya nggak ikut retreat karena sedang prihatin katanya, karena kondisi partainya kurang enak katanya. Waduh. Lah apa dipikir ya ikut retreat itu demi kepentingan partai kan bukan toh. Itu kan demi kepentingan rakyat karena retreat ini bagian dari konsolidasi terbuka ya. Iya, waduh. Pak Gubernur. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, Mengharukan your own sekali hands. teman-teman ya, sangat mengharukan. Tetapi dari sini kita bisa ngelihat ya, sebetulnya ini video kayaknya video lama gitu. Jadi bukan terharu, bukan nangis gara-gara dipecat oleh partai terbesar di Indonesia karena mengikuti retreat di Magelang ya. Jadi besar kemungkinan ini ya ulahnya netizen maha julid lah. Julidnya udah tingkat dewa. Tidak indahkan instruksi ketum partai terbesar di Indonesia, Bupati Brebes siap terima sanksi dari partai karena ikuti retreat di Magelang. Ya, keren ya, harus siap menerima sanksi. Kalau memang disanksi, santai saja. Banyak partai yang siap menerima. Ya, lanjut. Karena ikut retreat, Megawati resmi pecat Bupati Brebes dari keanggotaan PDIP. Trewong kewaku wae. Pokoke wong PD iki wong nesuan, wong kaku. Wis to, tenan kuwi. Omong ora ngono. Pokoke isine lek abang iki wong nesu, wong kaku, gitu. Iki bener iki Bupati Brebes iki. Rasah ngetutne omongane Megawati, gitu. Kaya gak enek partai liya, pecat yo ben. Dipecat dadi
petugas partai yo ben, sing penting sik panggah dadi bupati. Lah lek dadi bupati ora manut karo pusat, pemerintah pusat malah luwih bahaya to. Bahaya ndi? Ora manut pemerintah pusat apa ora manut karo Megawati, ngono lho. Megawati ya dideni. Gambar iki to, sapi to. Ya gambar sapi lho. Sapine nesu sapine. Gampang nesu wae. Pokoke lek niat mengabdi gawe negara ya ora usah patuh karo omongane Megawati. Megawati petugas partai. Barusan kita mendengar komentar dari Mas Mut Ireng ya menanggapi isu yang saat ini beredar cukup santer ya di media sosial bahwa Bupati Brebes mendapat sanksi pemecatan sebagai kader partai terbesar di Indonesia karena sejak awal mengikuti retreat ya, karena pada saat itu kan disuruh menunda oleh ketua umum partai ya, karena si Moncong Kura-Kura sang sekjen tiba-tiba saja ditahan oleh KPK ya, tetapi Bupati Brebes tidak mengindahkan, Bupati Brebes tetap ikut retreat di Magelang ya kan. Nah, menurut Mas Mut Ireng barusan ya, pokoknya partai ini isinya wong nesuan. Wong nesuan ngerti teman-teman ya? Pemarah. Apakah demikian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Waduh Pak ya, Pak Gubernur, rakyat Bali, warga Bali, masyarakat Bali banyak loh yang berspeak up ya kan di media sosial bahwa mereka sangat kecewa sekaligus mengecam keputusan Pak Gubernur yang tidak mau ikut retreat ya. Karena itu bagian dari pembangkangan terhadap pemerintah dan merugikan rakyat Bali, Pak. Karena retreat itu adalah konsolidasi terbuka. Ya, kepentingannya siapa yang akan diperjuangkan pada retreat itu kepentingan rakyat yang dipimpin, Pak. Kok bisa-bisanya Anda ini mengatakan kami lagi prihatin situasi internal partai kurang enak. Lah ya itu kan urusan partai Anda, Pak. Jangan dibawa-bawa, jangan sampai rakyat Bali, masyarakat Bali, warga Bali yang ikut menerima mendapatkan getahnya gitu loh, Pak. Lanjut. Sujiwo. Wah, ini dari bupati mana, kepala daerah mana Sujiwo ini ya? Coba teman-teman yang tahu ya Sujiwo ini bupati, wali kota atau gubernur ya, silakan tulis di kolom komentar. Katanya yang jelas ini orang siap menerima sanksi partai. Waduh. Semua kader ya, semua kepala daerah yang berasal dari partai terbesar di Indonesia yang ikut retreat sejak hari pertama siap menerima sanksi partai. Kalau semua disanksi dan dipecat bisa-bisa habis itu kader partai. Lanjut. Mas sabar. Mas sabar. Pakai sih, harus dipakai. Oke. Saya barusan periksa soalnya. Oh, persiapannya gimana Mas? Persiapan hari ini kita persiapkan dari jauh-jauh hari karena kita
pejabat daerah atau pejabat negara yang harus taat dengan hukum dan aturan. Persiapannya apa mas? Istirahat cukup? Istirahat cukup, apapun kan udah bupati sudah retret, jadi kita dapat informasi, kita belajar juga mas. Itu mas. Mas, Tadi kan datang ke sini kaosannya nggak dipakai sengaja atau kelupaan? Tadi itu saya periksa dulu, jadi lupa untuk memakai, dan kita tunggu dulu mas. Jadi atau itu langsung kita kenakan di sini mas. Begitu mas. Ini kaosnya juga waktu itu mas petugas saya tuh apa Ya, kita kan dipilih oleh rakyat. Kalau dipecat partai, waktu dulu saya dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya juga pernah dipecat partai. Begitu mas. Ya, Oke. Ya. Nah, ini keren ini ya. Dan mudah-mudahan foto ini ya, video ini sampai ke tangan Ibu Ketum ya. Jadi Ibu Ketum biar, waduh ini kok ada petugas rakyat ya, seharusnya petugas partai, sopo iki? Cari namanya, pecat. Ya kan? Keren, blunder lagi. Iyalah, daripada jadi petugas partai, mending jadi petugas rakyat, ya kan? Berapa kali pun Anda mencalonkan diri sebagai kepala daerah, insya Allah akan tetap jadi. Kenapa? Karena rakyat sudah melihat gitu loh, bahwa Anda membela kepentingan rakyat daripada ya kepentingan partai. Keren kali ini kepala daerah yang barusan ini pakai baju macam kayak gitu ya kan, Bupati Kulon Progo, namanya Ambar Purwoko, catat namanya ya. Lanjut. Aturan retret itu tidak ada dasar hukumnya. Presiden juga dasarnya apa melakukan itu? Yang membuat kebijakan itu tidak salah karena tujuannya baik. Iya. Yang tidak ikut juga tidak salah. Karena apa? Karena ada aturannya. Tidak boleh diancam sanksi, diancam apa, enggak boleh, enggak ada. Mas Rizal, itu bukan soal hukum itu. Bukan soal hukum. Murni soal politik dan gengsi politik. Oke. Karena apa? Aturan retret itu tidak ada dasar hukumnya. Iya kan? Maksudnya gimana? Tidak ada yang mengharuskan bahwa kepala daerah itu harus ikut retret. Tidak ada hukumnya. Oh, secara yuridis tidak Secara ada? yuridis tidak ada. Oh, oke. Tidak ada yang mengharuskan itu. Presiden juga dasarnya apa melakukan itu. Meskipun tujuannya baik sebenarnya kan? Nah, makanya saya katakan itu murni politik. Ya. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau dikatakan, oh itu di undang-undang pemerintahan daerah, kan ada kewajiban Mendagri membina dan menegur untuk kebaikan. Dulu undang-undang itu sudah ada, tidak pernah ada retret juga. Iya kan? Iya. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, artinya retret itu tidak ada dasar hukumnya, tetapi juga tidak salah sebagai kebijakan. Tidak salah sebagai kebijakan. Itu konsekuensi dari orang yang menang pemilu boleh membuat kebijakan yang menurut dia baik. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, itu tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada orang yang tidak ikut. Jadi kalau dalam konteks salah atau tidak, orang nggak salah kalau tidak Tidak hadir, ya? salah. Karena tidak ada pelanggaran apa-apa di Yang situ. membuat aturan itu juga, yang membuat kebijakan itu tidak salah karena tujuannya baik. Iya. Yang tidak ikut juga tidak salah. Karena apa? Karena tidak ada aturannya. Apa? Dulu juga orang dibina dengan cara lain. Gitu kan? Bisa dengan penataran, di masing-masing kantor, macam-macam. Itu bagus sekali. Satu, mempersamakan persepsi. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan saling tolong-menolong. Kalau ada masalah, dilatih di situ dengan kesulitan, dengan diskusi. Bagus sekali itu, outbound dengan retret itu. Dan saya ikut berkali-kali. Setiap dapat jabatan baru, ketemu lagi gitu. Dan itu bagus. Cuma orang tidak ikut, tidak apa-apa. Itu ya? Iya. Secara hukum, secara yuridis nggak ada boleh yang dilanggar. Diancam sanksi, diancam apa, nggak boleh, nggak ada. Itu murni saya kira sikap politik aja, ya. Iya Pak, betul ya. Anda sebagai seorang ahli hukum apa, tata negara, apa tata niaga, apa tata busana ya, lupa saya ya, pokoknya itu. Ya, memang betul sampai saat ini retret itu nggak ada payung hukumnya ya kan. Walaupun konsolidasi itu ada kan, seperti itu, konsolidasi secara terbuka dan lain sebagainya. Oke lah, kita anggap retret memang nggak ada
nggak ada payung hukumnya gitulah ya, nggak ada dasarnya. Sehingga yang tidak hadir tidak bisa dikenakan sanksi. Memang betul nggak ada yang nyangsi di situ kan. Cuma masyarakat ini kan ingin memberikan punishment secara apa namanya ya, secara sosial gitu loh Pak Profesor ya. Dan kemarin kita juga mendengar ya pada saat pembukaan Bima Arya mengatakan ada beberapa kepala daerah yang tidak ikut dikarenakan sakit. Kemudian ada urusan ya, urusan keluarga kemungkinan ya kan anaknya sedang menikah misalnya. Kan tidak mungkin anaknya yang sedang menikah itu ditinggalkan oleh orang tuanya. Berarti retreatnya terlambat gitu ya. Nggak ada yang mempersoalkan kok Pak. Dan itu nggak sedikit loh Pak yang seperti itu. Lebih dari 3 itu kan banyak ya sudah kategori jamak. Yang dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah ketika seorang ketua umum partai menginstruksikan gitu loh kadernya untuk tidak menghadirinya secara massal kan seperti itu. Persoalannya di situ dianggap mengandung unsur pembangkangan gitu loh. Bahkan nggak sedikit yang menganggap itu masuk unsur kategori makar gitu loh. Wah, itu kan lain lagi urusannya Pak Profesor. Waduh. Lanjut. Mas Taufik dengar digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga. Terus saya dipecat. Nah 2007-2008 saya dipansuskan dan motor pansusnya itu adalah PDIP. Penjoliman yang luar biasa ini kalau dibandingkan Hasto nggak ada apa-apanya ini. Ya Hasto nggak ada apa-apanya dengan ini. Memang kita ini kalau menginjak itu tidak berasa. Kalau kita diinjak itu berasa banget, apalagi haknya tajam gitu loh. Saya tuh bersama Mbak Mega tuh membangun demokrasi Indonesia, membangun partai PDI dan jadi PDIP bersama-sama gitu. Saya masih muda, 30-an. Jadi saya jadi bendahara ya. Bahkan saya diancam-ancam juga. Ancaman zaman Orde Baru kan luar biasa. Tidak ada yang mau kasih uang. Jadi ya kekuatan keuangan pribadi ya dengan ancaman segalanya akhirnya Mbak Mega berhasil kan. Nah, setelah itu tahun 99 kongres pertama saya juga ketua kongres. Saya yang cari duit. Ya semuanya lah. Ketua kongres, pelaksana kongres itu saya. Dan kita menang. Nah, jadi di dalam pemerintahan ya. Setelah itu diambil over mungkin oleh Mas Taufik Kimas. Ya. Singkat cerita Megawati kalah jadi presiden. Saya matur sama Mbak Mega, Mbak kalau pemilu udah kalah itu artinya apa ora payu saya bilang. Bener dong. Seperti sabun di supermarket nggak ada yang beli ya ora payu gitu loh. Itu tapi kan, bisa. itu kan kayak kompetisi produk juga Iya, kan? sama. Kan? Jadi piye Laks? Ya. Kemasannya kita rubah. Sabunnya sama kan. Kemasannya lebih menarik. Artinya apa ya, kasih anak-anak muda lah siapa yang memimpin Mbak Mega seperti Pak Harto jadi Dewan Pembina, anggaran dasarnya juga lebih dirubah, Dewan Pembina yang lebih berkuasa. Mas Taufik dengar, digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga, tidak boleh orang pegang. Saya nggak, saya tengok Mbak Mega diem aja. Kita kan sama-sama bangun partai. Kapan jadi keluarganya? Keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas? Saya tanya Mbak Mega. Tapi Mbak Mega diam aja. Tapi setelah itu saya dengan teman-teman menggalang gerakan pembaruan di PDIP. Nah kurang berkenan lah ceritanya singkat aja. Terus saya dipecat semua dengan beberapa orang itu dipecat. Nah setelah itu kita bikin partai baru. Tahun 2005 ya. Nah 2007-2008 saya dipansuskan dan motor pansusnya itu adalah PDIP. Kasus tanker Pertamina. Nah kasus tanker Pertamina itu berawal dari amar putusan KPPU, Komisi Pengawasan Usaha lah. Jadi sebetulnya itu udah salah kaprah juga. KPPU menuduh orang korupsi, amar putusannya nyasar-nyasar ke tipikor gitu loh. Kerugian negaranya akibat korupsi yang dilakukan oleh saya, padahal
KPPU hanya dimandatkan menghitung kerugian negara akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, keputusan KPPU itu di copy paste aja oleh Pansus. Oke. Dan saya Pansus DPR yang dimotori oleh PDIP. Dan di situ di copy paste secara ya bahwa saya korupsi sekian banyak. Ini udah ngaco semuanya. Dan KPK sudah menyelidiki dari 2004, 3 tahun. Mereka tidak menemukan kerugian negara dan pelanggaran. Ya, KPK dipanggil oleh Pansus yang dimotori oleh PDIP Profesor Dr. Gayus Lumbuun di situ. Gayus Ya, Lumbuun. iya. Dia bilang panggil KPK. Kok belum ketemu ini? Katanya. Kalian nggak becus. Jadi masyarakat tidak perlu mengagung-agungkan KPK. Ambil oper Kejaksaan Agung. Diambil oper oleh Kejaksaan Agung. KPK mengatakan belum mendapatkan keyakinan adanya kerugian negara. Jaksa Agung pun waktu itu Pak Hendarman Supanji. Jampitsusnya Ki Mas Yahya. Dipaksa saya dijadikan tersangka. Jadilah saya tersangka. Ya kan seperti Hasto itu jadi tersangka. 18 bulan saya dicekal. Saya kader pendiri PDIP. Ya, dibuat seperti itu oleh PDIP. Nah, setelah itu Jaksa Agung pun ditekan lagi. Gak dikatakan, kenapa saya tidak dipenjara? Cepat dipenjara. Tapi kan dikatakan juga ini perlu hitungan BPK kerugiannya berapa. Nggak perlu hitungan BPK katanya. Penjara. Ini si Pak Gayus itu Iya, ya? jadi akhirnya singkat cerita ya dibuat gelar perkara BPK, BPKP, KPK dan penyidik kejaksaan. Ternyata tidak ada kerugian negara. Dan ada keputusan Mahkamah Agung PK mengenai amar putusan KPPU dibatalkan gitu loh. Jadilah saya di SP3. Setelah di SP3 Gayus bilang lagi, ini nggak benar katanya. Harus pindah dari Jampisus ke Jampidum. Gitu. Pokoknya Laksana Soekardi harus masuk penjara. Gitu. Nah, disinilah dengan kasus Hasto, saya ingat kembali tulisan saya dan pengalaman saya. Jadi kalau penjoliman yang luar biasa ini, kalau dibandingkan Hasto nggak ada apa-apanya ini. Ya Hasto nggak ada apa-apanya dengan ini. Benar Pak. Tapi orang nggak peduli. Memang kita ini kalau menginjak itu tidak berasa. Kalau kita diinjak itu berasa banget. Apalagi haknya tajam gitu loh. Ya kan? Nah ini sebuah inkonsistensi dari perjuangan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDIP. Iya, teman-teman ya. Ini kalau nggak salah namanya Laksamana Soekardi ya. Coba saya cek dulu ya di Google ya. Laksamana Soekardi. Kok beda gambarnya? Oh ya betul sama ya. Jadi yang barusan kita lihat ya, yang sedang di sebuah podcast ya, yang cukup panjang juga, hampir 7 menit. Ini adalah Laksamana Soekardi. Dan dari pernyataan yang bersangkutan tadi kita bisa menilai bahwa sebetulnya ya pecat memecat itu kayaknya sudah mendarah daging ya di partai terbesar di Indonesia. Bahkan tadi saya sempat kaget ketika Laksamana Soekardi ini menyampaikan bahwa partai tersebut adalah partai keluarga. Aduh. Ini partai royal family, jangan-jangan waduh gimana terus macam kayak gini ya kan. Di negara ini ada partai milik keluarga. Waduh. Kan sama aja itu namanya feodal jenis baru. Feodal berkedok republik, berkedok demokrasi. Aduh. Gimana menurut teman-teman? Ya. Silakan teman-teman komentari sendirilah ya. Saya no comment. Iya. Ya teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video
yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si Profesor Linglung ya, yang sejak menjadi calon wakil presiden bersama Pak Uban ya beberapa waktu yang lalu langsung suka nyinyir dan kalau ngomong suka menyerang Jokowi, pemerintahan gitu ya. Dan tadi juga ya walaupun kali ini tidak begitu nyinyir isi omongannya, tetapi tetap saja isi pembicaraannya cenderung membela keputusan partai terbesar di Indonesia dan ya dalam tanda kutip menyudutkan ya, pemerintah gitu ya. Padahal kan sudah jelas ya bahwa tidak sedikit para kepala daerah itu yang tidak ikut, tetapi ada alasannya, ada yang sakit, urusan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak dipermasalahkan hal itu gitu loh, karena alasannya jelas ya, misalnya sakit gitu kan, dan lain-lain. Ini kan tidak datang secara kolektif atas instruksi ketua umum karena sedang ngambek, sekjennya ditahan. Kan persoalannya di situ gitu loh, ya kan? Iya, jadi ya menurut saya iya. Walaupun tidak ada aturan yang mengatur atas punishment gitu ya, atau hukuman kepada mereka yang tidak hadir ya pada acara tersebut ya, tetapi minimal ya ada hukuman sosial lah gitu lah sebagai penanda ya bahwa antara yang manut kepada presiden, patuh kepada pemerintah dengan yang membangkang ini jangan disamakan gitu loh ya. Iyalah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon neti terkait kabar atau isu pemecatan Bupati Brebes sebagai kader partai terbesar di Indonesia ya karena melawan instruksi Mamak Ketum ya. Walaupun kabar itu belum jelas kebenarannya, tetapi tidak sedikit netizen yang merespon dan berkomentar. Rata-rata mereka mendukung Bupati Brebes dan memintanya agar pindah partai ya. Selain itu juga ada pernyataan dari Gubernur Bali tadi yang pada retreat kemarin absen ya, dia beralasan nggak ikut retreat karena sedang prihatin akibat kondisi internal partai kurang enak katanya ya. Lah apa dia ikut retreat tujuannya demi kepentingan partai kan bukan toh, tetapi demi kepentingan rakyat ya toh. Iyalah, waduh Pak Gubernur, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.